البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Mutahharah, bab yang ke-9, bab tayammum, bab tentang tayammum. Sebutkan pada pertemuan terlewat tata cara tayammum. Demikian juga yang terakhir disebutkan seorang yang dia itu sakit, takut kalau kemudian ketika dia junub mandi, ya takut untuk kemudian mati atau takut untuk kemudian dia semakin bertambah sakitnya, maka disebutkan boleh untuk tayammum. Ya demikian. Berikutnya hadis yang hampir mirip dengan permasalahan ini. Ya nanti akan disebutkan ya dalam permasalahan ini ada kesimpulan bahwa tayammum apabila tidak ada air, baru kemudian seorang tayammum menggunakan debu. Ya setelah mencarinya. Di samping itu juga disebutkan kalau orang itu mempunyai luka, demikian juga dalam keadaan sakit. Maka ini juga untuk kemudian boleh tayammum dengan perincian. Ya kesimpulannya apabila dia itu sakit, yang pertama kalau dia itu sakit dan dia itu takut untuk mati atau semakin bertambah sakitnya, kemudian dia junub, maka boleh dia tayammum saja tanpa mandi. Ini orang yang sakit, ya, kadang-kadang parah dia seperti sudah di atas yakni pembaringan di atas kasur akan operasi yang semisalnya dia junub, maka cukup tayammum. Kemudian yang kedua, kalau dia mempunyai luka, kemudian dibalut, jangan dibahas, mempunyai luka, umpamanya di tangannya terluka, kemudian dibalut, diperban, kemudian dia junub umpamanya. Maka disebutkan fatuqula mastata'tum, bertakwalah semampunya. Yaitu apa? Dia mandi kemudian untuk bagian yang luka itu ditutupi atau misalnya itu kemudian mengusapnya. Ya demikian. Ya semuanya adalah demikian. Adapun yang tadi orang yang sakit kan itu takut kemudian dia mati dengannya, maka boleh untuk kemudian tayammum, total tayammum saja. Kalau ini dia luka, kemudian di situ ada balutan di tangannya, kemudian dia junub, mandi bagian yang tadi tidak boleh kena air, ya ditutup dengan plastik dan misalnya kemudian diusap, ya sudah selesai. Kemudian bentuk yang ketiga, ya apabila tidak ada balutan, umpamanya berupa luka, benar-benar luka saja, maka bagaimana? Kemudian dia umpamanya ingin sholat, ada air kan itu, maka dia kemudian berwudu, ya kemudian apa? Bagian yang terluka itu tidak dikenakan air, kemudian tayammum. Paham? Boleh dia tayammum dulu baru kemudian berwudu, atau berwudu dulu kemudian tayammum. Ya gitu. Jadi ada luka di tangannya, luka tidak berupa balutan. Maka dia berwudu. Kemudian bagian yang luka itu tidak dikenakan air. Kemudian apa? Setelah berwudu tayammum. Demikian ya. Ini akan kita bahas permasalahan ini. Qala rahimahullah taala. Berikutnya hadis yang ke-10. Dan itu hadis yang ke-193 di buku ini. Wan Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang dibahas oleh para ulama. Karena apa? Di situ ada rawi Amr bin Khalid Al-Wasiti, kadzdzab, pendusta, wadha, membuat-buat hadis. Ya, dhaif jiddan. Ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, "Ingka salat ihda zandaya." Patah salah satu dari zandaya, disebutkan oleh Imam As-Sunani ya dengan tasdid, ya itu apa? Mafsal taraf dira, persendian yang di ujung dari dira, dari hasta, ini namanya hasta, dari siku sampai telapak tangan ini, ya itu. Fil kaf, yang dekat dengan kaf, ini telapak tangan, ya, di sini. Ini Ali menyebutkan di sini yaitu apa? Patah salah satu dari tulang yang ada di hasta ini, ya itu. Yang dekat dengan apa? Dekat dengan telapak tangan. Dan disebutkan ada dua. Bagian manusia itu ada dua di tangannya itu.
Fasal tu Rasulullah, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Pak Amarun yang kemudian beliau merintahkan aku an amsah alal jabair, untuk aku mengusap di atas jabair. Jabair itu apa? Balutan. Itu kan dibalut. Orang kalau patah tangannya kan dibalut. Sekarang pakai gipsun dan sebagainya. Gip. Ya, ini pakai jabair. Itu yang balutan yang ada di tangan yang patah itu. Ya demikian. Jadi memerintahkan beliau untuk mengusap di bagian jabair. Ya, ini tadi balutan. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-11, yaitu hadis yang ke-124. Wan Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini juga hadis ini dhaif. Ya, di situ ada rawi namanya Zubair bin Khuraik. Dhaif, lemah. Ya demikian. Sebagaimana Al-Imam Al-Auza'i meriwayatkan juga, ya, beliau meriwayatkan dari Atha dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan riwayat lain balagoni an Atha, sampai kepadaku dari Atha. Dan perantaranya yang disebutkan adalah rawi nama Ismail bin Muslim Al-Maki, sangat lemah sekali. Ya, kesimpulan di sini adalah dhaif. Ibnu Hajar sendiri ya menyebutkan dhaif. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia sengaja beliau menyebutkan hadis ini, hadis yang walaupun dhaif untuk dibahas bagaimana permasalahan ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bir rajul alladhi sujja, di seseorang yang sujja, sebutkan dalam Tawdihul Ahkam. Syekh Al-Albani boleh menyebutkan sujah itu luka yang ada di kepala. Ya, terluka itu, luka. Ya, tidak dibalut, ya, di kepala kan. Ya, kalau tadi hadis Ali tadi berupa balutan. Tentang seseorang yang terluka kepalanya atau luka secara umum, sebagian menyebutkan demikian. Fakta salah, kemudian dia mandi, famata, kemudian meninggal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan innama kana yakfihi ayatayammam. Ya, disebutkan sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum saja, untuk tayamum. Wa yaksiba ala jurhihi khirqah, dan yaksib. Ternyata Nabi memerintahkan walaupun di situ dhaif untuk yaksib, untuk membalut di lukanya itu, atas lukanya itu khirqah, kain. Jadi balut di lukanya itu. Ya, cukup untuk dia tayamum dan meletakkan di lukanya itu apa? Kain atau semisal itu. Yang apa? Yang digunakan untuk membalutnya. Tsumma yamsaha 'alaiha, kemudian mengusap ya balutan tersebut, wa yaghsilu sa'ira jasadi, dan mandi ya, mencuci semua jasadnya. Ya demikian. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud bi sanadin fi dha'fun, dengan sanad di dalamnya ada lemah. Tadi disebutkan. Wa fi ikhtilaf ala ruwatihi, dan di dalamnya ada perselisihan di antara rawinya tadi. Tadi kita sebutkan ya, dari apa yang dikatakan oleh Imam Auza'i rahimahullah. Ya di sini tadi. Maka di sini dibahas tentang permasalahan ya mengusap di atas balutan. Demikian juga yang membalut luka. Ada beberapa pendapat. Jumhur berpendapat, ya kebanyakan ulama, yastamil alma, mempergunakan air untuk setiap anggota badannya. Ketika dia mandi kan itu, dia junub. Yang mampu untuk dia mandi dengannya. Kemudian mengusap apa? Jabirah tadi, mengusap balutan tadi. Ya, ini penting ya. Ini ucapan jumhur. Berdalil dengan hadis yang tadi disebutkan. Demikian juga kias dengan khuf, seseorang yang dia itu ya mempunyai, yang memakai sepatu kan gitu. Kemudian dia junub, bagaimana? Ya dilepas sepatunya, kemudian apa? Mandi. Jadi demikian. Sebagian berpendapat cukup tayamum. Ya, tayamum andalikal adu. Ya, ini tayamum untuk apa? Untuk bagian tersebut. Ya, dengan mengusap juga. Ya, demikian. Dan yang rajih tadi kita sebutkan ya, untuk kemudian dia apa? Mempergunakan air semampunya. Kemudian bagian yang tadi ada pembalutnya dikasih plastik atau misalnya di zaman kita ini kan demikian. Kemudian apa? Diusap saja. Dengan air itu diusap sedikit. Ya demikian. Sebagaimana ayat fatakullah mastata'tum. Kemudian sebutkan yang menunjukkan kuatnya hadis ini, ya ini pendapat ini itu adalah perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sebutkan di Ausat Ibnu Munzir, demikian juga Kubra Imam Baihaqi yang menyebutkan
Beliau mengatakan maka Nabi jurhun maksub, barang siapa dia itu mempunyai luka yang dibalut faqasi alail anat, ya ini kemudian dia takut untuk kemudian mendatang lebih berat, falyamsah ma'alahu, mengusap apa yang sekitarnya, wala yaksilu, dan tidak mencucinya. Dan tidak ada yang menyelisihi pendapat Abdullah bin Umar ini. Jadi kesimpulan demikian. Kalau dia junub, ya mandi yang dia mampu, ya kemudian bagian yang ada balutannya itu cukup diusap. Kemudian apakah disyaratkan ketika memakai balutan itu kita berwudu dulu? Tidak. Ya, demikian. Kemudian disebutkan juga apabila seorang yang mempunyai yang terluka ini kemudian dalam keadaan hadas, ya kentut atau yang semisalnya, ya yang mempunyai luka, ya disebutkan, ya, ini pendapat Imam Ahmad, demikian juga Imam Syafi'i, anau yaksilu ma'amkanahu min a'dha'i, dia mencuci apa yang mampu dari bagian tubuhnya itu. Kemudian tayamum yang tersisa. Ini tadi yang kita simpulkan. Seseorang punya luka, ya dia punya luka tidak dibalut luka di tangan umpamanya, ya tidak dibalut. Bagaimana? Ya ini yaksilu ma'amkanahu min a'dha'i, dia mandi, mencuci apa yang mampu. Demikian juga berwudu, apa yang mampu dari dia berwudu ataupun mandi. Ya, kemudian tayamum untuk yang sisanya. Ya demikian. Ya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi apa? Berupa balutan, diusap. Kalau ini apa? Luka yang tidak dibalut. Bagaimana? Ya mandi atau mencuci anggota badan dia itu, ya secara sempurna, ya. Kemudian ada lukanya yang dia tutupi itu apa? Diganti dengan tayamum. Ya demikian. Ya berdalil dengan ayat yang umum, fattaqullaha mastata'tum. Ya demikian. Demikian juga hadis, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka datangilah yang kalian itu mampu. Yang dilakukan yang kalian mampu. Ya demikian. Insyaallah demikian. Ya tentang permasalahan ini. Ya jadi kalau dia dalam badan punya luka, ya kemudian dia junub, ya dan tidak ada balutan, ditutupi bagian tersebut, kemudian dia mandi, ya. Kemudian apa? Kemudian setelah itu dia tayamum. Setelah mandi kemudian tayamum. Ya demikian. Tidak disebutkan, ya apakah dia tayamum dulu atau kemudian mandi dulu atau wudu dulu, ya tidak disebutkan. Boleh tayamum dulu, boleh kemudian mandi atau wudu dulu. Ya demikian disebutkan. Kemudian disebutkan, ya kalau di situ permasalahan, ya airnya sedikit, ya maka dia berwudu. Kemudian kalau kurang baru kemudian tayamum. Ya ini permasalahan tentang kalau tidak ada air. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 100, ya disebutkan di sini. Hadis nomor 125 dan itu hadis yang ke-12. An Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan, hadis ini dhaif ya. Itu ada Hasan bin Umarah. Ya dia itu dhaif. Bahkan dikatakan matruk, tertolak. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau beliau mengatakan minas sunnah, termasuk dari sunnah, alla yusolli ar-rajul, untuk seorang itu tidak sholat bitayamum, dengan tayamum, illa sholatan wahidatan, kecuali sekali sholat. Maksudnya seorang umpamanya akan sholat zuhur, maka dia bagaimana? Maka dia tayamum, ya kemudian sholat zuhur. Nanti ketika waktu asar tayamum lagi. Ya, tapi di sini kan doi. Tsumma yatayammam li sholatil ukhra, kemudian dia tayamum untuk sholat yang lainnya. Ad-Daruqutni, meriwayatkan Imam Daruqutni bi isnadin dhaif jiddan, dengan sanad yang lemah sekali. Sudah kita sebutkan tadi, Hasan bin Umarah matruk. Yang benar bagaimana? Yang benar sebagaimana wudu. Kalau dia tidak batal, boleh nanti ketika asar apa? Langsung sholat tanpa tayamum. Tapi kalau ingin keluar dari perselisihan, ya tayamum saja, kan demikian. Itu mudah. Walaupun pendapat yang benar adalah tidak perlu tayamum lagi selama belum batal wudunya. Disebutkan di sini beberapa permasalahan. Apakah boleh seorang tayamum karena takut waktunya habis, mencari-cari air, ya takut waktunya habis, tayamum boleh? Ya demikian. Tayamum dulu kemudian sholat. Dan demikian. Subhanallah, ya. Apabila datang waktu sholat dan dia dalam keadaan sadar dan air jauh
jauh untuk dia bisa dapatkan. Ya, takut waktunya untuk habis, ya. Maka boleh untuk kemudian apa? Dengan tayamum itu. Kemudian bagaimana seorang yang dia itu bangun di akhir apa? Di akhir waktu. Ya, bangun ini waktu subuh ini, mau habis waktunya. Jam setengah 6 dia bangun. Ya. Apakah dia boleh tayamum kemudian sholat? Jawabannya tidak. Ya, disebutkan ya, yusolli huna bil wudu, untuk dia sholat dengan wudu walaupun setelah matahari terbit itu. Jangan kemudian tayamum kemudian sholat, jangan. Walaupun waktunya mau habis ya kemudian apa? Mandi, tetap mandi, kemudian apa? Kemudian sholat walaupun waktunya habis. Ya, sebagian dengan alasan ini waktunya mau habis aku tayamum, tidak. Ya, tetap kemudian mandi walaupun waktunya habis, kemudian baru apa? Baru sholat. Karena di situ hadis jelas, man nama an sholatin aw nasiya, barang siapa yang dia itu ketiduran ya dari sholat atau dia lupa, bal yusolliha idza dzakaraha, maka dia sholat apapun dia itu ingat. Ya, demikian. Bagaimana kalau kemudian takut untuk sholat jenazah umpamanya, segera dibawa umpamanya, boleh, disebutkan boleh untuk kemudian apa? Dia tayamum kemudian sholat jenazah karena takut jenazah itu dibawa pergi untuk dikuburkan umpamanya. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau tayamum ketika ingin menjawab salam. Ya, demikian. Ya, sebenarnya berpendapat demikian. Daripada tidak sholat jenazah. Bagaimana kalau sholat Id ataupun sholat Jumat? Enggak boleh. Ya, gara-gara umpamanya junub umpamanya, kalau nanti dia mandi terlambat umpamanya, kemudian dia tayamum, tidak boleh. Tetap dia harus mandi. Kalau sudah habis waktunya, sudah selesai sholat Jumat ya dia sholat zuhur, demikian. Kemudian juga disebutkan dia punya air tetapi takut ya kalau dia gunakan untuk berwudu atau mandi nanti dia haus, maka tayamum, disebutkan demikian. Demikian juga ya, orang lain mau mati umpamanya. Dia mau gunakan untuk wudu, ya diberikan kepada orang lain yang butuh air itu, kemudian dia tayamum. Ya, bagaimana kalau kemudian dia junub? Ya, dia tayamum, kemudian ingat kalau dia itu junub, ya diulangi. Tayamum kemudian apa? Kemudian sholat lagi. Diulangi sholatnya itu. Kemudian juga disebutkan bahwa tayamum ini adalah mengangkat apakah tayamum itu bisa mengangkat najis? Jawabannya tidak. Ya, seorang terkena najis kemudian tayamum dengannya tidak terangkat dengannya. Kemudian apakah ketika tayamum untuk mengucapkan bismillah? Ya. Sebagaimana di situ ada hadis telah lewat as-sa'id wudu al-muslim. Ya, debu itu wudunya muslim. Ini untuk tayamum. Berarti sebagaimana wudu, yaitu mengucapkan bismillah. Ya, selesai, insyaallah kita masuk nanti bab haid. Ya, di sini semua kita istilah ini.